Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Gifari dari Prodi Sistem Informasi ya. Saya dari kelas SI 301. Izin kepada Bapak dosen pengajar yaitu Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom. Di sini saya membuat video presentasi untuk ujian akhir semester ya. Mata kuliah pemrograman lanjut. Saya Ahmad Gifari, ini NIM saya 2301110126. Oke. Jadi pada dasarnya di UAS itu disuruh untuk membuat ini ya, bahasa pemrograman C#, di mana C# di mana pakai array satu dimensi, terus multidimensional, bikin logika penyortiran, prosedur dan function. Yang studi kasusnya bisa dari sini. Oke, di sini saya mengambil studi kasusnya tentang e-health ya, e-health. Jadi di mana programnya ini program sederhana yang tentang stok pasokan obat lah gitu loh, tentang kayak stok pasokan obat di rumah sakit gitu ya. Ini untuk mengatur kayak misalkan stok obat sisa berapa, obat yang tersedia di rumah sakit itu apa aja gitu ya. Terus bisa diupdate gitu kan, stoknya diupdate gitu. Nah, di sini saya bikin pakai software ini namanya JetBrains Rider. Saya pakai bahasa C# ya. Terus di sini menerapkan ini ya, array one dimensional, multidimensional, logika penyortiran, prosedur dan function. Oke, lanjut kita ke ini ya, ke program ya. Jadi uh, di sini kita bisa lihat ya, sini programnya yang gede. Nah, di sini ada string nama obat. Nah, jadi ini ada kelas program ya. Jadi di sini ada static string di mana nama obat. Ini untuk array satu dimensi ya. Untuk nama obat yang nanti di input oleh user gitu ya. Contohnya kayak simvastatin, paracetamol, amoxicillin atau apapun itulah obat itu yang nanti dimasukin ke database-nya. Nah, di sini itu memakai juga array dua dimensi yang dimana nanti ini digunakan untuk menyimpan data detail obat. Jadi kan obat itu ada nama, kode, stok gitu ya. Nah, nanti ini tuh terupdate kayak database-nya itu terupdate kayak apa ya? Ibarat kata kayak pointer gitu. Jadi data sementara disimpan di RAM. Nanti misalkan kita mengupdate stok obat gitu ya. Nanti ntar dia akan istilahnya mereplace gitu ya data yang sebelumnya gitu di address yang sama gitu. Oke, lanjut ya. Di sini ada ini ya, console write line-nya. Di klik ini ya bentukannya. Gitu. Jadi ada tambah obat, update stok obat gitu ya. Nah, dimana ini kita misalkan klik satu, kita kan misalkan satu, maka kita memilih untuk tambah obat. Nah, dimana kasus seperti ini pasti pakai switch case ya. Yang dimana kalau misalkan kita satu tambah obat, dua update stok, tiga tampilkan obat gitu ya. Untuk logika penyortirannya kita pakai bubble sort ya. Kita nanti di ini ya, kita jelaskan ini apa namanya, function ya, nanti dijelaskan. Oke, lanjut. Jadi jika while, jadi misalkan si ininya itu apa namanya tidak ada gitu, misalkan gini ya, contoh ya, misalkan while-nya itu 0 gitu ya, misalkan 0, nah dia tidak jadi apa-apa ya. Misalkan kita pakai, sebentar kita coba lagi ya, kita debug lagi ya. Nah, misalkan kita 7 misalkan. Nah, dia nggak bisa ya. Jadi harus mengikuti yang di sini aja. 1 sampai 5 sama 0. Kalau 0 tuh buat keluar gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya di sini kita pakai prosedur ya. Prosedur yang dimana untuk menambah obat gitu ya.
nambah obat misalkan ya. Nah, nanti akan right line-nya ada nama obat, misalkan kita tulis apa, simvastatin gitu misalkan ya. Kode obatnya ini angka, misalkan kita tulis ketiknya sekotong satu gitu ya, satu. Nah, stok awal kita misalkan masukkan 78. Nah, obat berhasil ditambahkan, maka ketika kita menampilkan gitu ya, nah maka kayak gini bentukannya, nama obat apa, kode berapa, stoknya berapa gitu. Gitu. Lalu untuk update stok ini ya, untuk update stok, jadi pertama kita ini dulu ya, kita lihat dulu. Nah, misalkan masukkan nama obatnya itu harus yang sama database yang tadi gitu, harus sama, huruf kapital juga harus sama. Misalkan kita ketik yang nggak sama, misalkan gini ya, nggak kapital depannya, obat tidak ditemukan gitu. Tapi kalau misalkan kita sama persis, nah baru ditemukan. Misalkan kita mau update stoknya jadi 54 gitu ya, nah, kita tampilkan lagi tuh, jadi kodenya 54 gitu, stoknya 54. Nah, jadi pada dasarnya stok itu update stok itu, jadi ini pakai perulangan for ya. Jadi jumlah obat awal itu berapa gitu ya. Jika i kurang dari jumlah obat gitu ya, maka akan terus dicari nih gitu. If nama obat misalkan pertama itu adalah simvastatin gitu ya, cari ada nggak nih nama obatnya ada nggak. Jika ketemu gitu ya, maka masuk ke sini. Namun jika namanya itu kayak tadi tuh ya, nggak ketemu gitu, maka obat tidak ditemukan gitu. Jika ditemukan, kita ada tulisan console write line-nya stok baru, lalu masuklah ke ininya data obat gitu ya. Di apa namanya? Memanggil apa namanya? Array yang tadi gitu ya. Memanggil array yang tadi buat kita nambah obat tersebut gitu. Nah, gitu. Kita lihat lagi ya. Nah, kan obat simvastatin stok baru. Nah kan kita kan suruh masukin stok baru. Nanti ini nih, misalkan kita masukin berapa gitu ya, nah ini tuh masuk ke sini gitu, mereplace data yang sebelumnya yang tersimpan di RAM gitu. Nanti setelah terupdate gitu ya, stok berhasil diperbaharui gitu. Karena kan ini kan ini ya, apa namanya, kita nyari nama yang tadi nih simvastatin, kan dicari tuh, itu tuh data keberapa nih, data inputan keberapa, misalkan data inputan ke 0 ya, yang pertama gitu. Berarti kita ke data obat yang 0 pertama, 001 itu kan stok. Ini 01 I1 tuh stok. Kalau I0 tuh kode. Stok berarti kita update ke sini data obat ini. Nah, gitu. Oke ya. Lalu untuk tampil data ya seperti tadi ya. Jadi daftar obatnya itu apa aja yang ada kan, dari yang I yang 0, I1 terus sampai banyak data yang di input gitu ya. Nanti di looping tuh, di looping aja. Gitu. Sampai berapa banyak data terakhir yang di input gitu. Lalu ada juga function total stock. Function ini yang void nanti ya, ini function. Jadi untuk menghitung total stoknya gitu ya, ada namanya ini dia yang ini ya. Taruh kita lihat dulu programnya. Jadi gini, hitung total stok. Nah, jadi pada dasarnya di sini looping itu gini, i jika kurang dari jumlah obat di looping ya,
total plus 1 gitu ya. Total plus 1 jadi data obat I 1. Nah, jadi ibarat katanya itu data obat yang pertama jumlahkan lagi dengan sebelumnya, jumlahkan lagi gitu sampai data terakhir itu data inputan keberapa. Nah, gitulah algoritmanya gitu. Terus lalu kita ke prosedur sorting ya. Ini yang bubble sort. Jadi ini ngurutinnya itu apa namanya? Dari terkecil ya, dari terkecil ke terbesar gitu. Logikanya kayak gini. Nah, for-nya itu kita pakai prosedur ya, nih prosedur. For-nya pertama dari 0 gitu ya. Jika I-nya itu kurang dari jumlah obat kurang 1 gitu ya, maka masuk lagi nih ke looping kedua. Jadi di dalam looping ada looping lagi yang dimana kita bikin integer lagi, integer J sama dengan I plus 1 itu J-nya kurang dari jumlah obat. Nah, itu di plus terus tuh. Gitu. Jika J-nya itu hasil dari I plus 1-nya itu kurang dari jumlah obat gitu ya. Di looping terus gitu. Lalu if-nya jika data obat yang misalkan data obat yang pertama itu lebih besar dari data obat yang kedua gitu ya. Maka kita melakukan tukar stok dan kodenya. Kita looping dengan membuat integer temporary data obat gitu ya, I, K gitu ya, yang dimana K-nya itu adalah dari sini ya, dari loopingan ini, yang dimana berarti K-nya ini secara tidak langsung adalah mengacu kepada nih, bisa kode obat, bisa stok obat gitu ya. Nah, lalu jika ini tukar nama obat, string temporary nama obat ke berapa gitu ya, nama obat dikurang disama dengan nama obat yang C, nama obat C sama temporary nama. Jadi secara langsung tuh ditukar-tukar gitu ya. Jadi data yang dari urutan keberapa ditukar lagi jadi gitu ya. Gitu apa namanya? Penjelasan gampangnya lah gitu. Bubble sort. Jadi gimana ya? Pada dasarnya nama obatnya itu ditukar gitu ya. Nama obat ikut ditukar gitu agar tetap sesuai dengan datanya gitu. Jadi ini nih prosedurnya ini membandingkannya di stok obat gitu ya. Gitu. Jadi jika stok obatnya sebelumnya lebih besar maka data ditukar. Sorting dilakukan dari stok terkecil ke terbesar gitu ya. Misalkan ada 2 obat gitu ya. Misalkan nih kan gini. Misalkan kita masukkan lagi obat, misalkan obat stok awalnya 27. Nah, jika kita tampilkan semua obat, maka ini kan masih gini ya. Cuman kalau misalkan kita urutkan gitu ya. Nah, ini kan dari yang terkecil. Nah, jadi pada dasarnya ini tuh jadi kayak menukar urutan kedua ditukar ke urutan pertama gitulah, jadi gitu begitu. Cuman hanya untuk temporary aja gitu. Jadi tapi ini nggak menjadikan si amlodipine ini sebagai
data obat yang ke 0 gitu ya, urutan pertama misalnya 0 gitu kan, tidak menjadikan cuman hanya temporary aja, cuman buat ngurutin aja gitu, gampangnya gitu. Kalau misalkan kita apa namanya, jika kita melihat ininya gitu ya, ini tetap aja gitu, misalkan gini. Sorry. Kita debug ulang. Kita ulang lagi, masukin lagi datanya. Misalkan data pertama itu gini gitu ya, kode obat 1 stok awal 78. Nah, tetap nanti pada dasarnya di data sini tuh itu tuh cuman ini aja, maksudnya si simvastatin itu tetap jadi apa namanya, data pertama. Coba kita buktikan gini ya, kan ada 2 nih, misalkan kita urutkan dulu ya, kita urutkan 4 gitu ya, kita tampilin kan gini, udah urut nih, jadi data kedua jadi data ke-1 gitu ya. Nah, misalkan kita masukin data terbaru lagi, misalkan obat, misalkan sirup batuk misalkan gitu, itu 3 stok awal 56. Nah, jika kita tampilkan, nah gitu ya, jadi masih ngacak tuh, ini masih ngacak, sirup batuknya nggak ikut terurut. Ini berarti menandakan bahwa pada dasarnya pengurutannya ini itu tuh cuman bersifat temporary aja, nggak menjadikan si apa namanya, si apa namanya, amlodipin ya. Misalnya tadi kan datanya itu amlodipin itu kan yang data pertama ya. Nah, tidak menjadikan data pertama itu jadi data kedua, nggak, cuman buat sementara aja. Nah gitu, gampangnya gitu. Oke ya, kita coba lagi ya. Nih, misalkan kita bikin data 4 gitu, misalkan simvastatin kode obat 1, datanya itu misalkan 98, terus yang kedua itu amlodipin, datanya itu 27, kode obat itu 7, stok awalnya itu 28. Terus misalkan kita bikin lagi sirup batuk misalkan gitu ya, kode obatnya 9 misalkan gitu ya, stok awalnya misalkan 80 gitu ya. Misalkan kita bikin lagi satu lagi, misalkan Thermorec, kode obatnya 90, stok awalnya misalkan 10. Nah, kalau kita tampilkan kan begini. Nah gitu ya, kalau kita tampilkan dia tuh nggak ngurut ya, nggak ngurut. Tapi misalkan kita urutkan gitu ya, baru ngurut. Berarti gitu ya, pada dasarnya mengurutkan datanya itu nggak menjadikan si datanya itu berpindah tempat gitu ya, tetap sama, cuman hanya sebagai temporary aja untuk menampilkan di sini gitu ya. Oke, udah gitu lah. Terakhir ada function untuk hitung total stok. Udah, jadi tinggal ditambahkan aja gitu yang tadi, mana itu ya, hitung total stok ini ya. Udah tinggal dijumlah saja semua data yang tadi, dijumlah gitu ya, totalnya plus 1 gitu terus ya, di looping. Udah seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.